Tapi aneh pakai akun istri ya. Kedengaran nggak suara saya? Iya, Ustaz. Nah, Jelaskah suara saya? Ya, ada. mulai Bang Torib. Iya, Ustaz. Tapi putus-putus Ustaz, suaranya. Kecilkah suara saya? Jelas Ustaz, tapi putus-putus. Tapi putus-putus. Oke, bisa kita Bang mulai, Torib udah Ustaz? ngaji belum? Belum, Ustaz. Ngaji dulu ya, ngaji dulu. Ngaji dulu. Ngaji dulu, ngaji dulu. Al-Muluk 1 sampai 10. Baik, Ustaz. Surah Al-Mulk, Ustaz, ya. Ya, 1 sampai 10. Ini siapa yang saya pimpin, Ustaz? Atau Ustaz yang pimpin? Baik, Ustaz, saya pimpin, Ustaz, ya. Bang Torib silakan dipimpin ngaji dulu. Ya, Ustaz. Ayah Bunda, sekarang kita membaca surah Al-Mulk dari ayat 1 sampai 10, ayah Bunda. Nah, surah Al-Mulk 1 sampai 10. Mari kita baca, ya. A'udzu billahi الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير
Qalu bala qad قالوا بلى قد ja'ana nadhirun جاءنا نذير fakadzdzabna wa qulna ma فكذبنا nazzalallahu min syai' فكذبنا in وقلنا ما نزل antum الله من illa fi شيء dhalalin إن kabir. أنتم إلا Wa في ضلال qalu law kunna كبير nasma'u aw naqilu ma وقالوا لو kunna كنا fi نسمع أو ashabis نعقل ما sa'ir. كنا في أصحاب السعير. Sadaqallahul azim. Surat 67. Pada ayah bunda, kita langsung saja memulai acara kita, kajian kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, nikmat iman serta nikmat kemauan sehingga kita masih bisa berkumpul pada kesempatan kali ini, yaitu kajian bersama Ustadz Ihsan Septiadi. Salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi Semoga kita yang senantiasa bersalawat kepada beliau mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini tema kita pada kajian pada malam hari ini adalah Khidmat. keajaiban khidmat. Nanti kita akan dijelaskan oleh Ustadz Ihsan apa itu khidmat, ya, apa dalil-dalilnya dari Al-Quran tentang khidmat, dan apa sih manfaat di khidmat bagi kita di kehidupan sehari-hari. Nanti akan dijelaskan secara lengkap oleh Ustadz Ihsan Septiadi. Baiklah, sebelum kita memulai, ada baiknya kita membuka kajian pada malam hari ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Sudah semuanya? Suara saya kedengaran sekarang? Jelas. Alhamdulillah jelas. Oke. Ini udah keliling-keliling nyari sinyal. Allah, ini perjuangan Ustadz luar biasa ini untuk kita ya. Lagi di gunung, Insya Allah. Sukabumi. Masya Allah. Masya Allah. Baiklah, sebelum kita mulai, perlu kita ketahui Ustadz Ihsan merupakan hafiz Quran 30 juz.
Dan beliau juga pengasuh rumah tahfiz Al-Quran Al-A'raf yang kini telah berdiri Masya Allah. 3 cabang di Provinsi Kalimantan Barat, Ayah Bunda. Dan beliau juga merupakan mentor Quran Happiness. Sebelum kita mulai, mohon izin sebelumnya agar Ayah Bunda supaya selama proses kajian diharapkan untuk menghidupkan kameranya agar kita bisa saling kenal satu sama lain dan bisa lebih akrab. Serta mendengarkan atau menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz Ihsan Septiadi agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ustadz, apakah kita bisa dimulai, Ustadz? Siap. Oke. Langsung saja saya serahkan kepada Ustadz Ihsan Septiadi. Kepada beliau, saya persilakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bang Thalib dan semua teman-teman, abang kakek bunda sekalian yang semoga saya doakan yang hadir, yang ngebuka on cam juga yang nggak on cam. Saya sarankan on cam ya. Kami doakan semoga antum di malam hari ini akan dapat banyak keajaiban karena materi ini adalah materi apa yang kami alami tentunya. Nah, salah satu benefit dari Rumah Tahfiz Al-A'raf adalah kita akan sharing tentang materi-materi yang sedang kita alami. Dan artinya ini ada sebuah materi yang sudah kami lalui terlebih dahulu. Secara teorinya kami lalui lalu menjadi sebuah benefit dalam kehidupan. Begitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li Waalaikumsalam. wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sekali lagi terima kasih untuk yang telah hadir di malam hari ini dan saya doakan bagi yang hadir di malam hari ini antum semua mendapatkan keajaiban. Apa itu keajaiban? Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Apa itu keajaiban? Keajaiban itu simpelnya begini, sesuatu yang Amin, Allahumma amin. ya nggak masuk akal, tapi terjadi. Contoh, ada orang misalnya bisa jalan di atas air, itu masuk akal nggak? Tidak, tapi terjadi, gitu ya. Pernah nggak ada kejadian orang yang bisa melalui atau berjalan di atas air? Pernah di zaman sahabat apa zaman ulama gitu. Jadi waktu mau perang itu ada sungai, ada laut, ada air gitulah ya. Saya nggak tahu itu sungai apa lautan. Dengan bismillahirrahmanirrahim jalan kudanya di atas air. Pernah kejadian gitu loh. Nah, itu namanya keajaiban. Pernah nggak antum punya hutang, pas mau bayar hutang ke orang yang tersebut, tiba-tiba dia bilang, udah nggak usah bayar, saya lunaskan semua hutangnya. Itu keajaiban, nggak masuk akal, tapi itu terjadi. Isra dan Mi'raj yaitu mukjizat ya, tapi kan juga termasuk yang nggak masuk akal, tapi itu terjadi. Kemudian ada orang kemarin waktu kami umroh, jamaah umroh kami cerita dia sakit, harusnya dia operasi, tapi dia tuh fokus ngebangun sekolah. Setelah dia bangun sekolah, pas dicek lagi penyakitnya, ternyata penyakitnya hilang, tidak berbekas, dan itu tanpa operasi. Itu keajaiban, tidak masuk akal, tapi terjadi. Oke, di situ dulu ya. Keajaiban, ada sesuatu yang tidak masuk akal tapi terjadi. Barangnya ada. Nah sekarang, kira-kira kita butuh keajaiban nggak dalam hidup? Banyak ya. Butuh keajaiban, butuh pertolongan, butuh rezeki yang banyak, butuh ya macam-macam lah dengan segala kondisi Indonesia hari ini gitu. Maka saya bahas malam hari ini ada kunci yang jarang orang jelasin. Kunci untuk mengundang keajaiban. Kunci atau amalan yang itu menjadi wasilah akan hadirnya rezeki tanpa batas dalam hidup kita. Dan nggak semua orang juga bisa menjalaninya. Kata kunci gitu ya. Nggak semua orang bisa berada di jalan ini. Artinya ketika ada orang yang Allah pilih, Allah pakai badannya, waktunya,
tenaganya untuk berada di jalan ini, dan semoga itu adalah antum sekalian, maka bersyukur. Maka antum beruntung gitu. Ya. Bersyukur dan jadilah orang yang merasa beruntung banget ya, saya bisa dipakai badannya, waktunya, tenaganya. Baik. Saya mau tanya dulu sama ayah bunda sekalian ya. Apakah ayah bunda ibu sekalian Allah rahmati apa namanya? Pernah mendengar sebuah kalimat seperti ini? 9 dari 10 pintu rezeki adalah perdagangan. Pernah dengar kalimat itu enggak? Pernah. 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 9 dari 10 pintu rezeki adalah perdagangan. Kemudian satunya apa? Kan pertanyaan gitu kan, 9 dari 10 pintu rezeki. Berarti kan masih ada satu. Satunya apa? Istighfar. Istighfar. Ada lagi yang lain? Bersedekah. Bersedekah. Ada lagi yang lain? Berdoa. Berdoa. Ada lagi yang lain? 2 lagi deh. Sholat malam. Salat malam. Ada lagi yang lain? Profesi guru dan dokter. Guru dan dokter. Stop sampai di situ. Kalau mau ikut jawab di kolom komentar. Ya. Ikhtiar. Tawakal, ikhtiar. Oke. Belum ada yang tepat. Tapi semua Masya Allah Tabarakallah jawabannya luar biasa semuanya. Ibadah. Oke. 9 dari 10 pintu rezeki adalah perdagangan. Satunya apa? Tuh kata Bunda Sri Wahyuni, pelayan. Apa itu pelayan? Khidmat, kawan-kawan. Itu menurut siapa? Sampai sejauh ini itu menurut saya. Ya, sampai sejauh ini itu menurut saya. Jadi saya tuh kemarin tuh mencari-cari 9 dari 10 pintu rezeki adalah perdagangan. Kan perdagangan bukan cuma kita yang dagang. Ada umat-umat Kristen juga berdagang, umat-umat yang lain juga berdagang gitu loh. Dan mereka kaya-kaya gitu. Nah, di level kita yang mungkin dagang nggak bisa atau dagangnya biasa-biasa aja, omsetnya biasa-biasa aja, tapi pengen terjadi percepatan dalam hidupnya, terjadi pertumbuhan dalam hidupnya, scale up rezekinya. Ternyata ada pintu lain. Yang pintu ini jarang banget orang lalui. Serius, nggak semua orang bisa berada di jalan ini. Namanya jalan apa? Jalan khidmat. Rezeki khidmat. Oke, kita persingkat. Saya lagi berada di sebuah tempat namanya Mabda Islami. Di sini pendirinya anak berusia 33 tahun. Kelahiran 1991. Namanya Kang Sandi Nopiandi. Usianya masih muda, 33 tahun. Allah amanahkan beliau lahan seluas 37 hektar. Luas banget gak kira-kira 37 hektar? Banget, pakai banget, luas banget. Antum jogging turun berat badan 5 kilo. 37 hektar. Allah amanahkan kepada anak usia 33 tahun pemuda. Dan beliau baru saja menyelesaikan bangunan masjid senilai 14 miliar. Mau lihat masjidnya enggak? Nih, saya lihatin ya. Ini saya lagi pesantren beliau. Beliau sahabat kami, teman seperjuangan, tawadu banget. Assalamualaikum. Ya, tawadu banget beliau, ya. Nah, ini adalah masjidnya beliau. Berapa? Wah, masjid tadi, Wak? 14 miliar. Masjidnya udah kayak masjid agung. Tuh, itu masjidnya tuh. Udah kayak masjid agung. Ya, itu gede banget. Sayang, kehalang sama pohon. Nah, dan di lokasi ini masuk ke dalam ada kayak stable kuda segala macam dan ada agrowisata. Nah, ini ruang apa nih, Wak? Gedung belajar sama ruang makan, Wak. Ini Uwa yang ngasuh Kiai Sandi dari kecil ya, Wak ya. Apa amalannya Kiai Sandi, Wak, sampai dapat 37 hektar, Wak?
Dia memang sangat cinta anak yatim. Cinta anak yatim, khidmat sama anak yatim ya Wak ya. Semenjak muda. Total di sini ada berapa anak yatim Wak? 260 anak yatim. Dan semuanya gratis. Alamatnya di mana nih Wak? Di Kampung Pasir Gede, bisa Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Usianya Kang Sandi 33 ya? 33. Lahirnya tahun 1991. Betul, dan bangun pondok itu di usia 25 tahun. 25 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Dan di sini ada apa aja selain pondok Wak? Jadi kita ada program kemandirian, ada wisata, ada agrobisnis, ada peternakan, perikanan, dan lain sebagainya. Masya Allah. Alamatnya di mana? Alamatnya lagi Wak, alamatnya. Kampung Pasir Gede, Kampung Pasir Gede, Desa dan Kecamatan Nyalindung, Nyalindung. Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kalau dicari di Google apa namanya? Pondok Pesantren Mabda Islam. Pondok Pesantren Mabda Islam. Nah, itu ya. Pondok Pesantren Mabda Islam. Dah. Kampung Pasir Gede ya. Makasih ya, Wak. Tuh, 37 hektar lahan. Tadi kata Wak yang ngasuh Kiai Sandi, beliau tuh khidmat. Khidmatnya dengan siapa? Dengan anak yatim. Rezekinya 37 hektar. Masjidnya 14 miliar. Berarti berapakah pendapatan satu bulannya? Nah, itu pertanyaan. Mabda pakai B. Mabda. Coba antum hitung. 260 santri yatim, berarti 260 piring. Kalikan 3 kali dalam sehari makan, kalikan 30 hari. Beliau punya lahan 37 hektar. Kemudian punya masjid 14 miliar. Apa amalannya? Lihat kata Uwak tadi. Apa amalannya? Beliau cinta dan khidmat kepada anak yatim. Jadi kalau misalnya dalam hidup kita belum terjadi keajaiban, tanya, kita tuh sudah khidmat belum dengan agama ini? Sudah khidmat belum dengan anak yatim? Sudah khidmat belum dengan dakwah? Sudah khidmat belum dengan pondok pesantren? Sudah khidmat belum dengan kiai? Sudah khidmat belum dengan para asatidz? Sudah khidmat belum dengan para habaib? Sudah khidmat belum dengan semua yang Allah berikan kepada kita? Coba. Saya dulu adalah seorang ustadz lokal. Sampai ada di mana saya khidmat 4 tahun yang lalu itu ke seorang kiai, namanya Kiai EN. Khidmat saya. Wasilah khidmat itu Allah izinkan saya keliling bukan cuma Indonesia, bahkan keliling dunia. Ya, bolak-balik umroh, insya Allah besok bulan September ke Turki, insya Allah ya. Kemudian sekarang saya lagi safari dakwah dari kota Bandung ke Bogor. Bogor kemarin kita bahkan ke Azikra, diundang langsung ke Azikra. Tadi saya ketemu dengan Kiai Syukur ya di Bogor Azikra. Kemudian hari ini saya ada di Sukabumi, Nyalindung. Besok ke Masjid Suta Pemuda, begitulah. Khidmat. Wasilah khidmat itu membuat saya keliling Indonesia, bahkan keliling dunia. 4 tahun yang lalu saya khidmat. Dan Masya Allah, tabarakallah, hari ini adalah banyak sekali keajaiban-keajaiban yang terjadi setelah kita khidmat. Apa keajaibannya? Contoh, kita keliling Indonesia, ternyata nggak perlu biaya. Ya, ada yang bayar tiket pesawat, ada yang jemput, ada yang nyiapin kamar, bahkan nyiapin rumah, nyiapin tempat tinggal, makanan, dan segala macamnya. Disiapin semuanya. Nah, itu khidmat, dan itu ada rezeki yang matang. Teman-teman, apakah sekalian, kalau antum mau merubah hidup antum, maka salah satu adalah coba cari dengan siapakah kita akan berkhidmat. Bisa khidmat seperti Kiai Sandi, khidmat dengan anak yatim. Kalau antum belum bisa mengasuh anak yatim, antum bisa membantu pondok pesantren yang mengasuh anak yatim sebagai tempat wasilah antum khidmat. Misalnya, Kiai, saya izin ya nitipin uang 1 juta rupiah untuk anak yatim di sini, misal begitu. Ada apa lagi dekat antum? Ke masjid misalnya. Ustadz izin ya, tiap pagi atau DKM izin ya tiap pagi nanti saya akan nyapu, ngepel di sini. Itu khidmat. Saya tuh punya kiai, namanya Kiai Lukmanul Hakim. Sekarang Kiai Lukmanul Hakim yang punya GIB, Gerakan Infak Beras, atau Paskas, Pasukan Amal Soleh, atau Baitul Mal Munzal Indonesia. Antum tahu nggak?
Apa khidmat seorang ibunya Ustadz Luqmanul Hakim? Apa amalan seorang ibunya Ustadz Luqmanul Hakim sampai beliau punya anak seperti Ustadz Luqmanul Hakim yang menasional, ya. 1 bulan itu kurang lebih 8 miliar yang beliau bagikan. Bukan untuk beliau. Jadi ada pendapatan kumpulan infak sodakoh dari orang-orang baik. Beliau menyebut donaturnya adalah orang-orang baik atau OTA, orang tua asuh. Itu dikumpulkan 1 bulannya kurang lebih 8 miliar. Tapi 8 miliar itu nggak dimakan sendiri. Bahkan beliau nggak punya rumah, nggak punya kendaraan. Semua kendaraan atas nama wakaf, atas nama yayasan gitu ya. Bahkan sekarang rumahnya masih kontrak di Pontianak. Nempel ke masjid gitu. Apa yang beliau lakukan? 8 miliar itu adalah memberi makan. Ya, kurang lebih saya lupa angkanya. Hampir 1 juta santri se-Indonesia gitu. Namanya gerakan infak beras. Khidmat. Lalu apa terjadi setelah khidmat itu? Allah berikan banyak keajaiban dalam hidup beliau. Mobil atas nama yayasan itu kurang lebih ada 80 mobil begitu loh. Teman-teman abang kakek ibu sekalian ya. Dan kemanapun beliau berada itu selalu ada yang jemput atau semacam. Kan ini namanya hak pakai. Bukan cuma hak milik gitu. Ya Masya Allah, tabarakallah. Allah muliakan mereka yang khidmat. Dan beliau itu khidmatnya kepada ngasih para penghafal Quran. Santri yatim, duafa, dan para penghafal Quran. Itu dikasih makan. Iya, GIB. Dikasih makan. Siapa? Orang Pontianak. Itu Kiai Luqmanul Hakim. Nah, saya ingin bilang ke teman-teman. Keajaiban itu selalu bermula dari khidmat. Nah, jika seandainya dalam hidup kita belum ada keajaiban, belum ada scale up rezekinya, coba deh antum cari lagi. Udah khidmat apa belum? Misal nih, ada kita punya yayasan, Modal Learning Center. Apa yang antum bisa khidmat di sana? Bantu apa, bantu apa, bantu apa. Selalu cari celah untuk khidmat. Gitu. Nah, saya pun masih melakukan hal yang sama. Sekarang khidmat kepada para santri TPA yang ada di rumah-rumah kita ya. Kurang lebih sekarang ada sekitar 110 santri di 2 cabang. Nah, cabang yang ketiga sedang open rekrutmen santri berikutnya. Khidmat, ngasuh mereka, ngajarin mereka dan segala macam. Kita juga punya santri yang dewasa namanya Saka, santri khidmat Al-Araf. Dari awal sudah dikatakan dia santri khidmat. Tugasnya adalah khidmat. Dan khidmat selalu dibuktikan dengan apa? Karya. Jadi jangan pernah antum bilang antum khidmat kalau belum berkarya. Karyanya apa? Bisa jadi macam-macam karya. Nggak harus karya tulis. Tapi kayak Kiai Sandi, beliau nggak nulis buku. Tapi beliau bikin karya. Pondok pesantren, 37 hektar, masjid 14 miliar. Itu khidmat, abang kakek ibu sekalian. Dan itu membuat hidup beliau Allah muliakan. Karena beliau memuliakan hamba-hamba Allah. Intan surullah. Apa ayat khidmat? Antum buka surah ke-47 ayat ke-7. Surah Muhammad ayat ke-7. Intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Tolongin agama Allah. Allah tolongin hidup kita. Sekarang saya mau nanya, siapa di sini yang butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Kita. Semua butuh nggak pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Butuh. Betul. Semua kita butuh. Butuh ya. Iya. Karena saya kasih antum kuncinya. Kalau antum butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, nggak ada cara lain. Caranya adalah coba deh cari celah khidmat kepada entitas dakwah yang ada di dekat Anda. Mungkin Pak Adang, di sana ada apa tuh Pak Adang? Cari tuh. Mungkin masjid, antum bisa khidmat nyuci klosetnya, nyuci tempat wudhunya, nyikatin nyapu ngepel di masjid dan nggak usah dibayar, bilang saja bayarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Adang dari mana Pak Adang? Dari Kuningan, alhamdulillah. Kuningan. Jawa Barat. Kuningan dekat Cirebon. Iya, di dekat Pondok Pesantren Husnul Khotimah nggak di sana? Iya, saya di Husnul Khotimah di Multazam. Oh, Masya Allah. Dulu saya sempat tinggal 6 bulan di sana. Di mana? Ustaz? Di kampungnya, di belakangnya belakangnya Husnul Khotimah itu. Apa nama kampungnya? Multazam pusatnya di sebelahan Husnul Khotimah ya, pendirinya sama. Iya, iya. Saya punya banyak teman kok di Husnul Khotimah sekarang. Teman-teman dari saya alumni An-Nuaimi Jakarta. Alhamdulillah, oke. Banyak. Dulu sempat Ya. tinggal di sana. Khidmat ya. Jadi apalagi kayak Pak Adang, Ustadz Adang ya berarti ya. Ustadz Adang ini kan khidmatnya kepada santri. Betul, betul.
pasti akan ada keajaibannya. Entah mungkin nanti berangkat umroh, digratiskan umrohnya, dikasih rumah, kemudian dikasih kendaraan fasilitas. Katanya itu semua bicara tentang apa? Hak pakai. Bukan cuma hak milik. Benar nggak Pak Adang? Betul, betul. Alhamdulillah. Saya Nah, tinggal sekarang sekarang di rumah gratis di rumah dinas. rumah Alhamdulillah. sedangkan orang kalau di luar sana, orang harus kontrak 1 tahun berapa di Kuningan tuh. Betul, betul. Dapat kendaraan pondok. Kendaraan ya sendiri, alhamdulillah. Kendaraan sendiri. Tapi yang penting kan rumah, makan dah pasti dari pondok juga. Betul, betul, dari pondok semua. Makan coba sekarang berapa sebulan makan? Kan salah satu yang lagi naik itu kan beras, bener nggak? Betul. Nah, Pak Adang sekarang apa? Apa namanya, makan gratis, tempat tinggal gratis. Itu kan wasilah apa? Kenapa bisa dapat pertolongan gratis itu? Karena Ustadz Adang lagi khidmat kepada santri, benar apa tidak? Betul, betul. Coba kalau Alhamdulillah. Adangnya nggak khidmat, walaupun Ustadz nih, tetap aja rumah mah bayar sendiri. Ya, Tapi betul. khidmat, nah itu kan itu yang maksud saya tadi. Itulah yang namanya keajaiban khidmat gitu loh teman-teman. Nah, sebagaimana saya hari ini dapat wasilah ketemu dengan nih ya, kalau antum mau lihat ya perjalanan kami dalam hari ini ya. Saya mau share screen deh. Itu bisa ketemu dengan pimpinan dari Azikra, dipanggil ke Azikra, bahkan tadi malam kita ini tidurnya di pondok pesantren Azikra. Tuh naik kuda. Masya Allah. Naik kuda kita hari ini. Di Pesantren jam ini kayak itu kayak Arifin Ilham ya. iya. Terus kita tadi ketemu Kiai Haji Mustafa dari Sukabumi. Ini pakunya Sukabumi. Nggak sengaja juga dalam perjalanan ketemu, wah langsung dijamu sama beliau. Kiai Mustafa. Kemudian tadi ini di Azikra, dijamu sama asatis di Azikra. Termasuk kita langsung dapat wejangan dari Kiai Syukur. Tahu ya, kenal ya Kiai Syukur ya, pimpinan Azikra. Tuh, tadi beliau menyampaikan pesan. Nah, ini di depan saya nih. Jadi dia dapat nasihat dari Kiai Syukur langsung. Nah, begitulah teman-teman ya. Ceritanya. Jadi ketemu lagi ke Ustadz Hanan Ataki. Nah, ini di sekolahnya Ustadz Hanan Ataki. Tuh, sekolah alam. Ini sekolahnya Ustadz Ataki. Jadi sekolah alam. Lahannya kurang lebih berapa hektar? Satu gunung lahannya. Masjid. Itu masjidnya ngadap alam. Dan tuh lihat. Nah, inilah orang alam betah banget berada di pondok pesantren dari sekolah alam rimba. Di sini bukan lagi pondok, bukan lagi sekolah, bukan lagi lokasinya. Itu kayak tempat kita. Nih. Keren. Di gunung. Kemudian kemarin sama Kang Dewa Eka Prayoga. Kita ketemu private tuh. Sama Kang Dewa Eka Prayoga bisa sampai ketemu, dijamu para taha di Bandung. Nah, ini yang saya bilang apa? Kalau bukan wasilah kita khidmat pada Al-Qur'an, nggak bisa kakak ibu sekalian. Maka saya ingin mengajak kakak ibu sekalian di malam hari ini untuk mencari ladang khidmatnya masing-masing. Ya. Mencari ladang khidmatnya masing-masing. Antum bisa khidmat membersamai Quran di rumah antum, jadi buka rumah Quran. Antum bisa khidmat di masjid antum bisa khidmat di entitas yang terdekat dengan antum, atau juga antum bisa khidmat kepada kami yang sedang membangun sebuah gerakan namanya Gembira, gerakan membangun rumah Al-Quran. Insya Allah di bulan ini atau tahun ini doakan kita bisa membebaskan lahan ya, karena kita udah overload ya, udah penuh gitu. Nih saya lihatin antum sesuatu lagi ya, doain kita mau peluasan lahan, dan tentunya ini butuh kerjasama bareng-bareng. Kita nggak akan bisa sendirian, udah pasti nggak bisa sendirian. Kita harus berjamaah ya, abang kakak bunda sekalian ya. Nah, kita akan bangun apa? Saya akan bangun yang namanya Pondok Pesantren Husnul Khotimah.
Bukan pondoknya. Nama pondoknya nama pondoknya Pondok Masjid Al-A'raf. Programnya Husnul Khotimah, yaitu kita nanti Golden Age. Nih ya, dengerin yang ini. Insya Allah kita akan membangun Kedengeran Masjid nggak? Husnul Khotimah. Masjid Al-Araf Mulia disiapkan untuk program utama adalah Husnul Khotimah. Siapa di sana nanti ibu-ibu, bapak-bapak, para pensiunan yang mondok di sana, belajar ngaji di sana, sholat di sana, nanti juga akan kita siapkan juga kain kafannya dan segala macam. Ya, masjid untuk persiapan Husnul Khotimah. Insya Allah sama-sama kita bangun. Jadi saya mau cerita. Saya tuh punya santri, dia meninggal dunia. Waktu itu dia ngaji. Sebentar deh, ini nanti saya simpan cerita di ujung, di terakhir ya. Kita nonton video dulu ya Bang Kakak ya. Bismillah. Nah. Kedengaran suaranya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, saat ini saya sedang berada di rumah Tahfiz Al-A'raf, tepatnya di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Gang Amboktin, Pontianak, Kalimantan Barat. Alhamdulillah, seperti yang bisa ayah bunda, abang kakak lihat, warga dan masyarakat begitu antusias untuk belajar Quran di sini. Mulai dari anak-anak, remaja, ibu-ibu dan orang dewasa. Panas terik hujan badai tak pernah menyurutkan langkah kaki mereka untuk belajar Quran. Sayangnya, untuk sementara ini kami tidak bisa lagi menerima pendaftaran santri baru karena kondisi yang sekarang pun rasanya kurang kondusif untuk belajar. Setiap ruang sudah penuh, mulai dari luar hingga ke dalam. Setiap waktu sudah terisi, dari pagi, siang, sore, dan malam. Bukan hanya belajar Quran, di sini juga terdapat banyak program kebaikan lainnya seperti sholat sunnah berjamaah, membaca Al-Quran, belajar doa, hadis, ibadah harian, adab, hingga buka puasa bersama. Kabar baiknya, ayah bunda bisa ikut mendapatkan transferan pahala dari setiap kebaikan yang dilakukan di rumah tahfiz produktif ini. Karena saat ini kami sedang mencari sebanyak-banyaknya orang baik yang ingin mengekalkan hartanya ikut dalam program pembebasan lahan dan program pembangunan rumah tahfiz Al-A'raf lanjutan. Mulai dari 100.000 atau berapapun, ayah bunda sudah bisa ikut ambil bagian dalam gerakan membangun rumah Quran, di mana kita tidak hanya melakukan pendidikan Al-Quran, tapi juga mencetak kader dai-daiyah penggerak yang akan terus melanjutkan program Quran hingga terwujudnya 1 juta rumah Al-Quran di seluruh Indonesia. Mohon doanya, mohon dukungannya dari abang kakak ibu sekalian. Terakhir saya mau cerita. Boleh saya cerita sesuatu? Ini akan menguatkan kita kenapa kita harus khidmat fisabilillah. Abang kakak ibu sekalian, saat kami memulai rumah tahfiz Al-A'raf, jadi kami itu fokusnya ke orang tua ya sebenarnya. Anak-anak itu kan gini, kita fokus mendidik orang tuanya, anak-anaknya ngikut gitu loh. Nah, tadi yang antum lihat tuh anak-anak yang ngaji itu adalah anak-anak dari orang tua yang juga ikut ngaji malam harinya di rumah kami gitu. Jadi rumah tuh udah full, penuh. Sampai kemarin terakhir kita itu dipinjemin teras orang lain gitu untuk kita melakukan kegiatan TPA. Nah, jadi gini. Dengarkan ini dengan keimanan. Antum jangan left group dulu karena bisa jadi ini adalah masa depan kita semua. Abang kakak yang Allah rahmati, begini. Saya punya santri, usianya 55 tahun. Beliau baru saja resign dari atau sudah ya selesai dari pekerjaannya. Pensiun dari pekerjaannya gitu, usia 55 tahun. Kemudian beliau akhirnya ketika kami buka rumah Quran yang dimana program adalah untuk ibu-ibu golden age ya usia 50 sampai 60 tahun gitu ya kita buka. Ya tadi namanya programnya Husnul Khotimah juga Ustadz Adang ya. Namanya Husnul Khotimah programnya begitu. Nah, kemudian setelah itu si ibu ini dalam 2 pekan gitu beliau belajar Quran bersama kami di teras Quran itu. Ada 1 hari sebelum saya berangkat umroh, itu negur. Dia lagi ngaji. Ustadz, kata dari mana? Saya bilang dari belanja. Dan itu saya masuklah ke rumah. Hari Jumat tuh kalau tidak salah saya berangkat umroh. Tiba-tiba saya dapat kabar beliau opname. Dan tak lama setelah itu saya dapat kabar beliau meninggal dunia. Ya, ini kan lagi jadi santri nih di Al-A'raf. Usia 55 tahun.
Tak lama saja di santri beliau meninggal dunia. Setelah itu apa abang kakak ibunda sekalian Allah rahmati? Setelah itu adalah ketika beliau meninggal dunia, 1 bulan kemudian kami bikin acara. Acaranya kita lagi kayak outing class. Jadi ngajak para santri jalan-jalan keluar, healing di luar, kita refreshing di luar, kita have fun di luar. Akhirnya ada si kakak kandung dari orang yang meninggal tadi itu ikut dalam acara tersebut. Nah, selesai kita acara, hampir 2 jam gitu kita selesai acara, kita mau pulang. Lalu si kakak ini namanya Kak Iin, Kak Lin, panggilnya Kak Lin ya. Si Kak Lin ini adalah kakak dari si ibu yang meninggal tadi gitu. Kak Lin ini ya, Kak Lin ini ngomong ke saya, Ustadz, terima kasih ya udah pernah ngajarin Kak Mar, namanya Kak Mar yang meninggal. Udah pernah ngajarin Kak Mar belajar ngaji di tempatnya Ustadz Ihsan. Saya bilang sama-sama Bunda. Kemudian si Bunda Lin ini, Kak Lin ini, lanjutin ceritanya. Ustadz tahu enggak katanya. Ada apa Kak Lin? Saya bilang. Ada, saya merinding nih. Mana lagi sepi lagi di sini. Ada Kak Mar datang dalam mimpi, Ustadz katanya. Kak Mar ini datang dalam mimpi dari adik sepupunya. Adik sepupunya cerita ke saya katanya. Nah jadi Kak Mar itu datang dalam kondisi beliau itu bersih, pakai baju putih dan bahagia gitu loh, senang dan bahagia. Lalu dia bilang gini, makasih ya, bilang ke Ustaz Ihsan makasih ya, aku udah senang, aku udah tenang di sini, makasih. Udah gitu doang pergi gitu. Bangunlah si orang ini yang dapat mimpi. Nah itu disampaikan ke saya, yang namakan saya, ya Allah. Tidak. Ini saatnya yang sinyal kayaknya ya. Subhanallah, semoga Allah mudahkan kita semua. Mudah-mudahan sinyal cepat masuk. Ya Allah. Sinyalnya masuk ya Allah. Sepertinya Ustaz Ihsan sinyalnya hilang ya Bunda. Mohon kita menunggu sebentar. Bagaimana beliau? Kita hubungi dulu beliaunya.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon menunggu ayah bunda, kita sedang menghubungi Ustaz Ihsannya. Bagaimana kelanjutannya? Baiklah ayah bunda, saya dapat info dari Ustaz Ihsan karena beliau sedang kehilangan sinyal di tempatnya, maka beliau menyuruh kita untuk melihat kembali video yang tadi tentang pembebasan lahan. Jadi kelihatan ayah bunda videonya. Oke. Masih kedengaran suara saya ayah bunda? Dengar. Terdengar. Iya. Oke. Nah, Ustaz, dari video yang Ustaz Ihsan putar tadi, beliau mengajak kita semua untuk bersama berpartisipasi untuk pembebasan lahan untuk membangun rumah Al-Quran. Beliau gitu. Jadi dan dengan harapan kita semua bisa menginfakkan harta atau untuk menyimpan harta kita di akhirat. Dengan ayah bunda menginfakkan harta di jalan Allah dan harta tersebut dimanfaatkan oleh entitas dakwah seperti rumah Al-Quran, PPA dan lain sebagainya,
maka pahala tersebut akan mengalir kepada kita sampai hari kiamat. Walaupun kita sudah meninggal dunia, harta tersebut pahalanya akan mengalir, ya. Karena Nabi pernah bersabda, ketika Nabi Adam itu meninggal, maksudnya anak-anak Nabi Adam itu meninggal, kita manusia, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3. Ya. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Jika ini yang kita pertama mengajak Bunda untuk bersedekah jariyah di jalan Allah agar pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat. Terus ilmu yang bermanfaat dan anak-anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, dan kita juga punya program untuk ayah bunda yang berinfak di jalan Allah. Kita mempunyai agenda untuk mendoakan orang tua yang telah menyumbangkan hartanya di jalan Allah. Maka dari itu, Ustadz Ihsan mengajak kita semua agar kita bersama-sama membangun rumah Al-Quran untuk anak-anak belajar Al-Quran dan berharap mendapatkan pahala di sisi Allah. Amin. Amin. Okelah, saya akan membacakan resume atau inti dari kajian kita pada malam hari ini adalah ada 9 dari 10 pintu rezeki adalah perdagangan. Adapun yang ke-10-nya adalah khidmat, yaitu mengabdi di jalan Allah. Nah, seperti kita ambil contoh yang telah disampaikan oleh Ustadz Ihsan adalah pondok pesantren, ya, sebagai contohnya yang diamanahkan oleh Allah 37 hektar tanah. Masya Allah, itu sangat luas sekali. Apa rahasianya beliau bisa mendapatkan amanah dari Allah membangun masjid dan pondok pesantren? Nah, khidmat beliau adalah khidmat kepada anak yatim. Apa saja sih cara berkhidmat? Kita bisa berkhidmat dengan kiai, bisa berkhidmat dengan habib, bisa berkhidmat kepada penghafal Al-Quran, anak yatim, dan entitas dakwah di jalan Allah. Dengan kita berkhidmat, Allah akan membuka pintu rezekinya kepada kita. Seperti kita sudah dibacakan di dalam Al-Quran, Allah akan menolong orang-orang yang menolong agama Allah. Dan khidmat juga akan membuka keajaiban-keajaiban seperti yang telah dialami oleh saudara kita tadi, Bapak Adang, yang berkhidmat kepada salah satu pondok. Beliau mendapatkan rumah serta makan juga ditanggung. Itu semua karena beliau khidmat. Ya, kita dapat pesan dari Ustadz Ihsan. Beliau berpesan, mohon maaf untuk semuanya karena di sana tiba-tiba mati lampu dan beliau sudah berusaha, katanya tadi, sudah berusaha mencari sinyal dan beliau sudah mencari sinyal kemana-mana, namun tidak bisa. Nah, beliau mengucap salam kepada kita semua. Terima kasih yang telah bergabung pada kajian hari ini. Semoga kita bisa istiqomah menuntut ilmu-ilmu agama Allah. Amin. Untuk mendapatkan pahala di sisinya. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Quran, jazakumullah khair. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada ayah bunda, abang kakak sekalian yang telah mengikuti kajian pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada kajian-kajian pada minggu berikutnya. Ya. Kita berharap bersama semoga ayah bunda, abang kakak bisa istiqomah selalu. Ya, saya sebagai moderator pada malam hari ini, mohon maaf jika terdapat salah kata, salah ucap.
Ya karena yang benar hanya datangnya dari Allah dan kesalahan itu murni dari diri saya sendiri. Baiklah saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Semoga berkah ilmunya Bunda, Ayah Bunda. Mbak Sri Izin Wahyu. live. Izin live, Ustaz. Terima kasih. Izin keluar Ustaz. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih Bunda telah bergabung. Salam. Izin live Ustaz. Ya Bunda, terima kasih telah bergabung. Ya. Salam Bunda. Terima kasih kembali. Ya Bunda, terima kasih buat kembali Bunda.